ramai yaitu bagaimana pemain-pemain Indonesia pada berteriak nih Bro Mek. Gara-gara ada regulasi soal penambahan pemain asing. Iya. Ya kan. Nah ini ya ada beberapa pemain yang bilang dengan regulasi penambahan pemain asing ini akan membuat menit bermain pemain lokal ini semakin berkurang. Ya kan. Nah lu melihatnya dari sudut pandang lu seperti apa nih dengan penambahan regulasi pemain asing ini? Iya itu rame di medsos ya. Tagarnya tuh apa? Ini sepak bola kita atau apa gitu. Iya betul. Iya. Pemain-pemain ya pada ngepost di Instagram. Dan itu banyak banget kan. Kita nggak usah sebut siapa pemainnya dan kita juga kalau gue nggak mau ngurusin apa siapa sih tuh yang ada dalangnya dalam tanda kutip siapa gitu. Yang jelas kita mau ngomongin dari sisi ininya aja, dari sisi gimana sih sebenarnya kalau regulasi di liga-liga top di Eropa tuh seperti apa sih gitu kan. Kalau nggak salah nih 6+2 ya, harusnya sih disahin hari per tanggal 10 Juni tuh hari Senin gitu kan ada kongres biasa tapi nggak tahu di agendanya ada apa enggak soal regulasi ini. Jadi regulasinya tuh 6+2 dan itu ya akhirnya bikin pemain-pemain lokal ya, jadi pemain lokal gimana ya, pemain Indonesia itu yang akhirnya banyak yang beberapa tuh teriak gitu kan yang tadi lo bilang. Karena ya terus ya kita hanya mengamati dari kulitnya aja. Netizen biasa lah kan pada nyambung-nyambung gitu kan, mereka pada ngomong pada intinya sih mereka pada ngomong harus siap mental lah, harus berani bertarung dengan pemain-pemain asing. Terus akhirnya yang menarik justru adalah ketika teman-teman netizen kita nih membandingkan dengan liga-liga lain gitu. Sebenarnya liga-liga lain tuh regulasinya seperti apa sih Bro? Kalau di Liga Italia deh, coba lu kan Italia banget nih. Nih kalau gue justru ingin bandinginnya dengan liga tetangga ya Bro, nggak usah jauh-jauh lah kita ke Italia kan. Okay. Ini di Liga Thailand nih contohnya nih ya, gue punya data. Mereka membolehkan 9 pemain asing dan itu 7 orang starter. Nah Liga Malaysia 9 pemain asing, 5 main. 5 starter. 4 cadangan gitu. Iya, dan Indonesia kan saat ini yang sedang menjadi rumusannya adalah 8 pemain asing dan 6 yang main. Nah kalau menurut gua jika kita berkaca pada regulasi Liga Thailand dan Liga Malaysia, sebenarnya penambahan pemain asing ini bukan hal yang tabu Bro Mek. Dan justru ada sisi positif di situ yaitu ini demi untuk meningkatkan kualitas dari Liga 1 sendiri. Ya kan? Karena muara dari liga itu adalah menciptakan pemain yang bagus untuk timnas kan. Dan kita bicara Liga Thailand dan Liga Malaysia, dua liga ini yang menurut gua saat ini levelnya ada di atas Liga Indonesia Bro Mek ya kan. Dan kalau menurut gue ya nggak perlu takut lah pemain Indonesia karena sebenarnya tanda kutip nih ada isu kurang sedap juga nih dengan regulasi penambahan pemain asing ini karena konon katanya ini adalah curhat atau muaranya ada beberapa petinggi tim di Liga Indonesia yang ini mengkritik pemain lokal yang harga kontraknya terlalu mahal Bro Mek. Oh gitu. Iya. Dan bahkan dengan mengontrak pemain asing ya mungkin lah kita bicara nominal mungkin dengan angka 2-3 miliar tim-tim ini sudah punya pemain yang bagus. Sementara pemain lokal yang bermateri apalagi yang udah level timnas ya harganya di atas 10 M malah mungkin. Oh gitu. Jadi kayak ini ya apa namanya satu pemain lokal apalagi yang berlabel timnas itu bisa ngebiayain 3-4 pemain asing. Itu dia Bro Mek. Gitu ya. Dan kualitasnya bisa lebih bagus gitu. Iya benar. Dan sebenarnya nggak usah takut sih ya kalau kata gue, maksudnya justru itu apa namanya memacu pemain-pemain lokal kita, kebanggaan kita itu untuk bisa bersaing, untuk bisa jadi nggak bisa berani keluar dari zona nyaman gitulah Bro Mek. Iya, dan jika nanti ini bakal jadi seksi alam juga Bro Mek ya kan. Jika memang nanti pemain-pemain lokal ini akhirnya tidak bisa bersaing atau tidak mendapat tempat di Liga 1, ya berarti kan kita bisa turun ke Liga 2 atau Liga 3 gitu kan. Ini membuktikan bahwa level pemain ini memang nggak layak main di Liga 1 gitu kan. Jadi kayak fit and proper test gitu ya. Fit and proper test and trial gitu. Nah, sedikit kita ngebandingin sama liga di Eropa. Liga-liga di Eropa, kalau gue yang gue tahu di Liga Inggris terutama ya. Itu jadi mereka itu tidak ada batasan pemain asing secara implisit gitu ya maknanya ya. Karena yang mereka terapkan adalah yang penting itu status home ground. Oh iya. Home ground itu pun ada 2. Jadi home ground itu artinya apa ya? Pemain yang pemain dia mau itu orang Suriname, dia mau orang mana gitu, yang dilatih di Inggris, di klub Inggris itu saat usianya 18 sampai 21 tahun. Itu home ground. Nah, itulah yang penting. Jadi kalau nggak salah
di Inggris itu harus ada 16 apa 15 atau 16 pemain yang statusnya home ground. Yang didaftarkan ya? Yang didaftarkan, yang di saat registrasi itu maksimal 25 kan yang harus didaftarkan tuh 25. Dan kalau nggak salah 15-nya itu harus berstatus home ground. Artinya home ground itu adalah dia adalah pemain yang dilatih atau berlatih di klub Inggris selama 3 tahun sebelum usianya 21 tahun, Bro Mac. Nanti pun itu pun ada 2 tuh home ground yang di klub yang sama. Misalnya ya, sebut nama aja nih berarti ya. Contohnya kayak lu tahu Jarrod Bowen kan? Iya. Jangan Bowen, Declan Rice. Declan Rice itu dia home ground Inggris dan dia home groundnya milik West Ham karena dia 3 tahun dilatih di West Ham sebelum usianya 21 tahun. Nah itu dia nanti ada statusnya itu home ground. Nah itu minimal 15 pemain. Jadi itu sama aja sebenarnya sih. Karena otomatis mau nggak mau orang atau pemain yang didaftarin itu otomatis biasanya sih mayoritas orang Inggris. Gitu palingnya keturunan lah kayak orang ini orang itu. Di Jerman juga peraturannya beda lagi, di Italia peraturannya beda lagi, terus di Liga Belanda beda lagi gitu. Yang garisnya itu sama muaranya sebenarnya nggak akan jadi masalah lo mau pemain asing 11 nih pemain asing. Real Madrid aja juara Carvajal doang kan yang orang Spanyol. Yang lainnya kan orang Tchouaméni orang Prancis kayak gitu bro Meksiko. Kalau menurut gue ya jadi memang mungkin ada pengaruhnya ke timnas. Jadi nanti pelatihnya itu bakal sulit mencari pemain yang ada di Liga 1. Tapi di sisi lain liga kita jadi tertata rapi. Otomatis pemain-pemain lokalnya pun akhirnya terbiasa dengan atmosfer kompetisi yang bagus pula. Insya Allah mudah-mudahan ya begitu bro Meksiko. Kalau gue gitu. Kalau gue nambahin sedikit sih, ini ada sedikit curhat lah dari teman kita ya. Siapa tuh? Ex media officer lah dari salah satu tim lah kan. Sebut nama gak nih? Gak usah. Dia bilang ini seharusnya, gue setuju sih sama dia. Ini regulasi penambahan pemain asing ini seharusnya disertakan dengan regulasi salary cap. Oh gue tahu siapa yang ngomong itu. Iya kan, tahu kan. Dia pakai ini belangkon tuh. Sama kayak belangkon kan. Dan ini gue setuju karena salary cap ini penting untuk menjaga ambang batas setiap tim harus menggaji pemain itu berapa. Kayak di Liga Spanyol. Iya, dan bahkan yang lebih rapih lagi kita mencontohkan di NBA, di Liga Basket Amerika ya. Dia bahkan salary cap-nya itu mengacu kepada klasmen di musim sebelumnya. Jadi semakin bagus tim ini berada di papan atas, nanti salary cap di musim berikutnya itu akan semakin mengecil. Justru tim yang papan bawahnya akan semakin besar. Jadi ini memberikan kesempatan buat tim papan bawah merekrut pemain dengan gaji besar yang berarti mereka jadi bakal pemain bintang kan. Inilah yang membuat jika sahabatbola.com memperhatikan NBA banyak sekali tim-tim yang tadinya ini terpuruk tapi bisa jadi tim papan atas sekarang kayak Dallas Mavericks kayak kan. Golden State Warriors pun dulu sebelum ada Steph Curry dan kawan-kawan ini juga tim papan bawah di divisi barat. Itu sih kalau menurut gua salary cap ini penting juga. Jadi salary cap itu kalau bahasa Indonesianya apa bro Mek? Pembatasan maksimal gaji. Oh berarti kayak gaji maksimal berapa ya? Gitu? Kayak misalkan Persija berarti salary cap-nya total misalkan 1 triliun ya berarti gaji pemain mereka itu nggak boleh di atas 1 triliun. Jadi gitu. Total semua? Iya total semua. Itu baru adil tuh. Adil ya, itu bro Mek. Dan pemain juga nggak bisa seenak jidat minta gaji tinggi. Nah bener. Gitu. Dan tim-tim pun jadi bisa anggarannya jadi lebih pasti juga bro Mek. Kalau ada salary cap kan, oh berarti untuk gaji pemain gue punya segini nih ya kan. Ini karena kita dapat bocoran nih katanya sih gaji pemain asing yang ada di Liga 1 tuh lebih murah daripada pemain lokal. Ya wallahu alam, kita mah nggak pernah buka dokumennya, cuman kita denger kata-katanya sih begitu. Begitu bro Mek ya. Makanya satu pemain lokal itu bisa biayain 2-3 pemain asing gitu sih.